Selamat pagi, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Majelis Jemaat GPIB Cornelius Dido Cigombong mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberitaan firman dalam ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Benjamin Syauta, STH Emin. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai, kita tahbiskan persekutuan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Dengarkanlah firman Allah sebagai nas pembimbing dari kitab Amos pasal 9 ayat 14 berkata demikian, ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Terimalah salam kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Damai sejahtera mulai dari diriku, damai di dunia itulah harapanku, dengan Allah Bapa mari kita membawa damai ke dalam dunia, damai sejahtera mulai dari diriku, di tiap langkahku ikratku tetap teguh. Selalu membawa damai kekal, damai di dunia mulai dari diriku. Jemaat silakan duduk. Pengakuan dosa. Dalam penyesalan dan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita di hadapan Allah Maha Pengasih. Bapa yang Maha Kasih, sekalipun kami berulang-ulang jatuh dalam dosa, namun Engkau berkenan menyucikan dan memelihara hidup kami dalam kasih Yesus Sang Penebus. Dengarlah doa dan pengakuan umat-Mu ini ya Tuhan. Angin ribut menyerang, menggetarkan hatiku. Ombak ganas menerjang, aku lari padamu. Juru selamat tolonglah, dan penuhkan hidupku, hingga aku sampailah di labuhan yang Kita masuk pada bagian berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran
tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, yaitu Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sinari Tuhanku membuatku berteduh, ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya telah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Saudaraku, kita sekarang masuk pada bagian perintah hidup baru. Untuk itu mari kita berdiri bersama-sama pula mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24 yang menyatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, yang di sini dan yang di rumah atau dimanapun Anda berada. Sekarang kita masuk pada bagian pemberitaan firman atau pemberitaan sabda Allah. Mari kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita. Kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan yang telah menuntun kami untuk menguduskan sahabat Kristus saat ini. Menaikkan puji-pujian dan doa kepadamu. Kiranya semua berkenan. Memasuki pekan yang baru ini kami membutuhkan firman Allah. Agar kami dikuatkan, dihibur, dituntun, diingatkan. Diterangi jalan hidup kami selanjutnya. Ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Allah, bimbinglah kami ya Roh Kudus. Agar kami mengerti pesan-pesan Bapa kepada kami. Urapi hamba-Mu. Agar hamba-Mu dimampukan menyampaikan firman-Mu sebagaimana seharusnya. Demi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian 43 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14 yang menyatakan, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku, jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan sesama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar ladan, buah kemiri, dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu, haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, tentu cerita tentang Yusuf, saya menduganya Bapak Ibu teman-teman saudaraku sudah tahu banyak tentang cerita ini. Yakub mempunyai 2 istri dan 2 gundik. Lea dan Rahel kakak beradik kandung. Pertama Lea dulu yang dinikahi oleh Yakub, punya anak dan seterusnya. Lalu sebenarnya kan kita tahu ceritanya Yakub lebih mencintai, katakanlah begitu, Rahel. Dari Rahel
lahirlah dua anak yang bernama Yusuf dan Benyamin. Ini anak dari Rahel bersama Yakub. Memang Alkitab bercerita bahwa Yakub lebih menyayangi kedua anak yang lahir dari Rahel. Jadi seolah-olah ingin mengatakan anak-anak yang lahir dari Lea dan gundik-gundiknya, yang dari sana muncul 12 suku Israel, kurang mungkin begitu. Kurang dikasihi, dicintai, kira-kira seperti itu. Kita juga belajar dari sisi itu. Seharusnya sebagai orang tua nggak boleh membeda-bedakan anak. Ya, Bapak Ibu yang punya anak lebih dari satu, hati-hati ya. Mungkin kita mengenal istilah anak mami dan anak papi. Mungkin ya, mungkin juga kita praktekkan sampai hari ini. Itu ternyata berbahaya. Jadi menurut ini saya, Yakub ini ada salahnya nih dari dulu. Makanya ada cerita nih sambungannya. Jadi kalau anak papi, kalau papi pulang dari tugas, dari kantor, anaknya katakan dua, karena satu anak mami katanya nih. Jadi yang membuat pengkotakan itu justru orang tua. Sama seperti Yakub. Yusuf dan Benyamin karena dari istri yang dia cinta, yang dia suka tahan begitu, ini lebih cinta daripada yang anak-anaknya Lea atau gundik-gundiknya. Padahal darah dagingnya sebenarnya. Tapi kok bisa muncul gitu? Jadi sejak ribuan tahun yang lalu ada istilah itu. Cuman sekarang yang dulu masa-masa saya, tapi mungkin juga Bapak Ibu sekalian yang sekarang ini suka ada istilah itu. Dan istilah ini berbahaya sekali. Karena menanamkan kecemburuan di antara mereka. Itu yang terjadi ya. Dengan Yusuf, maka Yusuf akhirnya dijual dan sebagainya. Kalau papi pulang, papi selalu bawa 3 coklat. 2 coklat tentu untuk anak papi. Lihat ya. 1 coklat untuk anak mami. Juga sebaliknya, kalau mami pulang dari mana, mami juga beli 3 coklat, 3 potong coklat. Yang 2 untuk anak mami tentu dong, yang 1 untuk anak papi. Padahal kedua anak ini hadir kan karena ulah papi dan mami. Lihat ya, jadi dari kecil ditanamkan ketidakadilan itu, pembedaan, pemisahan. Lalu berakibat munculnya permusuhan di antara mereka karena iri, cemburu dan sebagainya. Itu yang terjadi dengan Yusuf. Itulah kisah hidup mereka. Lalu terjadi cerita ini. Mereka tidak menyangka, lihat ya, nanti yang tentu yang saya mau lebih soroti ayat yang terakhir dalam bacaan kita ya. Allah yang maha kuasa. Lihat, Yakub dalam situasi kondisi seperti itu, kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan. Maksudnya pemimpin, sebenarnya anaknya sendiri si Yusuf itu. Anak kesayangannya selain Benyamin. Supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, kata Yakub, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Nah dalam bacaan kita tadi dijelaskan. Kami nggak bisa pulang ke sana Bapak kalau Benyamin nggak ikut karena itu perintah. Mereka nggak tahu rupanya memang itu rencana Yusuf. Aku mau tahu nih apakah adikku masih hidup apa bapakku masih hidup enggak. Nanti kalau Bapak Ibu baca dari cerita awalnya nanti Bapak Ibu bisa tahu. Oh gitu. Dia mau tahu nih. Nah mereka belum tahu bahwa orang kedua di Mesir setelah Fir'aun itu adalah Yusuf, anaknya Yakub, anak kesayangan Yakub yang hilang katanya. Saudara-saudaranya dari 11 anak Yakub lainnya. Ada orang bilang sih 13, salah satunya anak perempuan Dina. Tapi pada dalam konteks Alkitab, dunia masa lalu perempuan kurang diperhitungkan. Udah begitu deh, nggak usah diutak-atik ya. Begitu terjadinya. Maka yang disoroti yang laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Maka ada 12 suku. Mesti kan 13 suku sama ini. Tapi kalau perempuan kawin kan marganya hilang, famnya hilang. Mungkin itu kali begitu. Budaya mereka saat itu, adat istiadat yang berlaku. Nah saudara, terjadi percakapan yang tadi. Saya nggak perlu ulangi ya, seperti itu. Kesulitan, bentuk kesulitannya seperti itu. Tetapi dalam kesulitan itu yang mengapa saya kutip ayat 14, kita lihat dalam kesusahan Yakub sebagai ayah, sebagai pemimpin keluarga saat itu, dia masih berharap kepada Tuhan. Allah yang maha kuasa. Kiranya, kata kiranya ini tentu satu ungkapan dalam bahasa kita, satu ungkapan pengharapan. Kau boleh buatlah kalau aku kehilangan anakku, tapi kami harus hidup
7 tahun masa kekeringan sesuai dengan perintah Tuhan atau ungkapan Tuhan kepada Yusuf yang menafsirkan mimpi Firaun pada saat itu. 7 tahun kelimpahan lalu 7 tahun. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau terjadi di daerah kita di sini, 7 tahun masa kekeringan, apa yang muncul dalam hati kita? Betapa susahnya hidup kita, betapa menderitanya hidup kita. COVID-19 membuat kita begitu menderita, beribadah susah. Tapi saya tadi cerita sama Ibu Denok tadi ya. Bapak Ibu perhatikan ya, karya Tuhan ya. Dia yang maha kuasa. COVID-19 itu dilarang muncul oleh Tuhan sebelum era digital itu muncul. Kenapa? Kalau era digital belum ada seperti sekarang, misalnya sekarang ini, nggak ada rekaman-rekaman, nggak ada ibadah virtual atau secara online ibadah, nggak ada, karena alatnya nggak ada. Kalau masih di bawah tahun 2000 misalkan terjadi, gereja 1 tahun tutup, nggak tahu masih setelah itu masih ada gereja apa enggak, karena udah nggak tahu orang mau beribadah. Berarti kembali ke seperti beribadah masing-masing. Lihat ya, mungkin kita kurang merenungkan itu. Tangan Tuhan ada. Seperti ini juga masa-masa itu. Saya bilang sama jemaat di mana saya melayani GPIB Petra Bogor, ingat, saya bilang sama presbiter, jangan suka nakut-nakutin jemaat ya, ikuti prokes, gitu ya, jaga jarak. Kalau jaga jarak kan Bapak Ibu, kan kita harus tahu jaga jarak itu maksudnya apa ya. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kalau suami istri tidur di rumah jaga jarak? Nggak, jawab nih, betul nggak? Hah? Putra, pagi baru berumah tangga tuh, rugi dong. Kalau jaga jarak. Iya, saya bilang kita pahami juga jangan jaga jarak. Misalkan anakku ulang tahun, sama ulang tahun nanya anakku di tiang situ, nggak masuk gitu. Bukan itu maksudnya. Ya Bapak Ibu, antara orang rumah itu ada yang sakit atau apa kan itu yang. Jadi kita perhatiin tuh, oh jaga gitu. Salaman boleh nggak? Sebenarnya boleh. Tetapi Anda dan saya jangan jorok. Tahu jorok? Iya, mandi. Kalau gereja mandi dulu. Jebur sungai sana. Kalau nggak ada air di rumah, nggak ada pam. Cuci tangan. Habis salaman, cuci pakai sanitizer. Di sini nggak ada nih. Mesti siapin sanitizer. Cuma 15.000. Masa saya mau habisin tuh, mau saya minum? Enggak kan. Ada maksudnya, jadi kalau saya selalu di gereja saya salaman kalau ketemu ya. Tapi kalau habis ibadah, kami biasanya di sini. Tapi sebenarnya salaman. Karena bagi saya salaman itu punya arti keagrapan antara pendeta dengan. Tapi habis itu cuci tangan. Nah, sebelum salaman kan tangan saya juga jangan jorok, jangan habis buka kuping salaman, jijik lah, jijai atau jijai, kakak sepupunya jijai itu tuaan dikit daripada jijik. Ya kita harus pahami. Tetapi yang kita lihat karya Tuhan, kok seperti Tuhan? Enggak. Jadi memang sudah programnya Tuhan. Kalau kita kan punya program juga 2022, 2023 nanti bikin kan, saya pikir Cornelius. Oh, jadi Tuhan punya program nanti tahun segini-segini ada COVID. Apakah kita menyerah, melemah? Enggak. Semangat kita, saya sebagai pendeta jangan pernah lemah. Saya bilang presiden, enggak pernah, jangan lemah. Biasa saja. Semangat jemaat juga untuk beribadah. Beribadah di rumah misalkan. Saya kasih tahu jemaat Petra waktu masih baru-baru itu kan. Kalau ibadah jangan pakai celana kolor loh. Bapak Ibu tahu celana kolor, tahu kolor ya, kolor yang celana nabi itu. Saya dulu bilang celana nabi, celana sampai di setengah paha, sisanya bulu melulu yang ada. Bulu apa saya nggak tahu, bulu kumbak apa tuh. Saya bilang enggak, tetap pakaian rapi, kecuali nggak punya baju, jadi Tarzan deh loh. Apa sih? Ya pakai ya, kalau di rumah kan bisa pakai sendal, tetap pakainya rapi, pakai baju batin. Kenapa? Anda dan saya beribadah pada Tuhan, bukan kepada pendeta. Ngapain beribadah sama pendeta? Pendeta nggak bisa bawa Anda ke surga. Artinya gini, kalau Anda dan saya tidak menghargai ibadah itu karena Anda berhadapan dengan Tuhan, jangan marah kalau orang menghina Yesus. Bukankah Anda dan saya suka menghina Yesus dalam ibadah itu, pakai sembarangan. Giliran dipanggil bos pakainya rapi banget. Ya, yang muda-muda giliran mau ketemu pacar, buset deh, semprotnya sampai di sini
Semua disemprot pakai baygon. Salah nyemprot tuh pakai baygon. Kok pakai baygon? Wah salah sayangku. Rupanya baygon yang saya pakai. Saking semangatnya. Ya, jadi lihat ya. Kita menghargai Tuhan karena Allah memelihara hidup kita. Nah dalam konteks ini ya, konteks kita berbeda dengan Yusuf yang dialami. Seperti itu. Dia menjaga, melindungi kita. Kita bisa ada sebagai ada. Omikron. Apa kita perlu takut sama Omikron? Bapak Ibu baca dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tuhan hanya mengajarkan satu. Apa? Takut akan Tuhan. Bukan takut sama Omikron. Bukan. Takut sama COVID. Kok takut sama COVID? Saya sebagai pendeta di Petra. Enggak pernah ajar. Saya bilang majlis jangan suka nakut-nakuti jemaat ya. Pakai prokes, pakai masker. Ikuti saja prokes yang Pak Presiden katakan dan jajarannya ke bawah. Ikuti saja. Sebab Allah juga menggenapi apa yang Amsal katakan. Apa tuh? Hati yang gembira adalah obat. Dibuktikan dengan COVID-19 ini. Kalau hatimu susah, imunmu turun. Tapi kalau hatimu gembira, imunmu tetap. Itu cara Tuhan. Dan yang bisa berikan damai sejahtera ini hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar itu enggak ada. Ya. Allah yang Maha Kuasa kiranya. Yakub. Saudara, apa sih yang Anda dan saya sedang hadapi pada masa kini? Apa yang Anda hadapi, saudara-saudaraku yang di rumah atau dimanapun Anda berada? Kok jangan berputus asa. Karena situasi kondisi hidup kita, pergumulan kita membuat kita gelisah, bingung dan sebagainya. Kalau masih ada Omikron, otomatis imun kita turun. Hati-hati. Jadi biarkan Tuhan berkarya. Aku percaya kiranya Allah yang Maha Kuasa yang aku panggil Bapa dalam Yesus Kristus menjaga, melindungi aku. Aku kuat dalam Dia. Bukankah hidupku ada dalam tangan kasih-Nya? Bapak Ibu harus ingat loh. Jadi kita nggak perlu takut, termasuk takut mati. Bapak Ibu takut mati ya? Takut mati nggak? Coba deh. Jawab. Gue nanya, takut mati nggak? Yang gini nggak jelas. Kenapa lehernya pegel? Kebanyakan nonton bola kali. Nggak boleh takut, hanya takut sama Tuhan ya itu. Kan Tuhan udah bilang Yohanes 14 ayat 1-3 ya. Aku pergi ke rumah Bapak ya, aku siapin rumah buat kamu ya. Kalau rumah sudah siap, aku datang lagi. Kata Yesus kan, aku jemput kamu. Lihat, jadi dalam kematian itu nggak ada berita duka cita, nggak ada. Cuman kita belum berani berubah. Tapi sekarang udah agak rubah ke warta jemaat. Telah pulang ke rumah Bapak. Lihat ya, kalau aku sudah sekian lama ketemu Bapakku, ya kalau Bapakku masih ada, pasti mau pulang gembira dong, betul nggak? Nah kita mau ketemu Bapak kita, kok takut mati? Nah kalau Bapak Ibu takut mati, koreksi diri sendiri. Makanya suka jahat sama orang. Siapa di sini yang suka musuh-musuhan? Siapa ini presbiter, penatua kan suka musuhin pendeta? Pendeta dimusuh-musuhin. Nggak bagus loh. Jemaat yang suka musuh-musuhin pendeta loh. Iya betul nggak? Emang gaya pendeta ada begitu, mau diapain? Iya kan? Emang itu pendeta loh. Mau diapain? Pendeta, misalkan, ngomong gitu, senyumnya susah, kenapa? Oh lagi sariawan, iya, ya. Tapi Bapak Ibu sini yang lagi musuh-musuhan, jaga-jaga jarak, ini kan aturan nih, bukan lagi musuhan. Coba lihat sebelahnya, benci ya, males Pak, ya, ibadah PKP, udah tahu nggak cerita situ? Nyeritain orang aja bukan ibadah loh. Ya kan, kalau orang benci Bapak Ibu, ada dua pengertian marah ya, marah tetap dan marah sebentar. Aku marahin anakku tentu nggak ada kebencian, tapi kalau marah tetap itu marah kebencian itu bahaya ya. Di mata Tuhan nggak boleh kita dendam. Siapa di sana gini? Itu kan pergumulan kita juga ya. Jangan suka berbuat jahat. Jadi apapun yang sedang kita hadapi, kita upayakan, kita berjuang, berdoa dan berjuang. Mari kita selalu berbuat baik karena yakin, percaya kita pada Tuhan Allah yang Maha Kuasa memelihara aku. Pergumulan apa? Jangan takut, jangan ragukan kuasa Tuhan. Dia pelihara kita. Dia pasti. Saya nggak bilang mudah-mudahan enggak. Dia pasti buka jalan. Entah caranya, entah kapan. Cuman kan perlu sabar juga ya. Bayangkan Yusuf ini sekian tahun. Nah, kalau kita baca seterusnya tentang tokoh Yusuf ya, di pasal 45 saya bacain aja ya, nggak usah bukan kelamaan. Pasal 45 ayat 7 gini. Mulai ayat 6 ya. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah, kata Yusuf ya,
telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Lihat ya, karena kita malah susah, ternyata ujungnya adalah kebahagiaan. Ini tangan Tuhan. Kita belajar dari cerita ini. Mungkin Yusuf waktu mulai pendirian mungkin, tapi Yusuf saya yakin gini, pasti ayahnya yang selalu dekat dengan dia menanamkan firman Allah kepada anaknya Yusuf. Sehingga dia ingat, ya Tuhan Allah Israel adalah Allah yang besar. Allah nenek moyang kami, Allah Abraham, Ishak, dan bapaknya Yakub. Dia menyerah aku. Nah ini harus tertanam dalam diri kita. Jadi kesusahan apapun yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar. Sekarang kan ada berakit-rakit ke hulu, berenang-renang, kemudian lalu bersakit-sakit dahulu, habis sakit, bingung lu ya, mati dong Pak habis sakit. Sehat gitu dong. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu maksudnya apa? Kita berusaha dulu menghadapi pergumulan ya, pekerjaan apapun, nanti ujungnya ada kebahagiaan. Itu yang dialami Yusuf. Kenapa? Karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus menyertai kita, sehingga saat kita hidup langsung kebahagiaan, ketenangan. Jadi sebenarnya menurut saya anak Tuhan ya, orang yang hidup dekat dengan Tuhan dalam segala kekurangan-kekurangan kita masing-masing, dia hatinya selalu tenang dan damai. Kalau saya bilang tenang menghadapi ini, kadang orang ngomong, Pak Pendeta, kok berani banget bikin ibadah? Kenapa takut? Gue cuma takut sama Tuhan. Kan mati Tuhan punya urusan. Yang penting gue ikutin prokes. Kalau mau ibadah, izin, bikin izin, minta izin. Datang ke lurah cek, datang dulu. Oh ya, boleh 50%. Sekarang sudah 75%. Kalau 75% di sana mau sekitar hampir 400 orang di dalam ruang ibadah. Manfaatkan. Sekarang mulai bulan Februari kita bikin mulai ibadah keluarga lagi. Setiap keluarga yang memiliki kesempatan minta izin. Ikutin prosesnya. Pakai akal sehat ya. Pakai hikmat Tuhan. Jangan hikmat diminta dikasih kagak dipakai, gimana sih? Kasih mangga kagak dimakan ya, nggak tahu manis apa asam. Kan gitu ya. Ayo. Harus maju. Petrus gitu. Oke. Nanti minggu pertama kedua Februari ibadah. Minta, kemarin saya lihat sekretaris bilang baru ada yang 5 Pak. Nggak apa-apa, itu pancingan, nanti lama orang mulai ikut. Tetapi tetap izin harus ada, nggak boleh enggak. Jangan melanggar peraturan. Itu kita anak Tuhan, jangan sembarangan sembrono, ngalor ngidul nggak karu-karuan, jangan ya. Pelkat juga ayo, gitu ya, semangat harus ada. Lupa COVID Pak, COVID, bilang aja lu males. Iya kalau saya sih ngomong gitu, COVID. Tapi anehnya gimana ya? Udah nggak gereja ke mall lagi, aneh bin ajaib lo, ya. Mana ke mall? Iya mall ye. Iya, ini saya di tempat saya begitu, majis. Oh lupa, saya nggak ikut tugas lupa, kenapa? Ada COVID. Nongkrong di kafe, ampun nih. Iya, jangan bohongin Tuhan lo, dikasih COVID udah nyaho lo. Pendeta juga suruh datang, pendeta doain dong, nangis. Ya nangis, cengeng lo. Anda yang bikin ulah. Dimat dengerin yang di rumah lo, jangan manggut-manggut aja, pada gak ngerti. Apaan Pak, gak tahu. Manggut. Ya. Kalau emang kita takut, memang dalam kita takut, ya udah jangan kemana-mana. Ini ke mall bisa ke sana kemari, ada nonton apa lu, ngumpul gerumung di gereja, alasan kan nggak boleh kerumunan Pak. Nah lu kerumunan di sana lo, ada joget dangdut situ. Itu aja jemaatnya nggak usah panjang-panjang ya. Yang penting kita ngerti, jangan takut. Kasih karunia Allah menyertai kita. Kuat dalam Tuhan. Tetap maju. Persekutuan ini tetap maju. Ayo teman-teman presbiter, jangan menyerah dengan keadaan. Dia lebih berkuasa. Dia mampu menghancurkan segala kekuatan apapun juga. Yang penting kita taat dan setia pada dia, pada prokes yang sudah berlaku. Menjaga kesehatan, jangan lupa, jangan jorok. Ya, makan kalau bisa sehari 2 kali 3 kali, puji Tuhan. Syukurin. Jangan, pernah nggak Bapak Ibu, ini nasi ya. Mungkin kita menangis, Tuhan terima kasih. Hari ini aku masih makan. Jangan bilang, Mak, ini tempe mulu Mak. Emaknya, bininya, lu bagus gua kasih makan lu. Nah, jangan gitu ya. Makan nasi megari udah makan. Kayak banyak orang nggak makan hari ini. Sombong banget sih lu. Dulu saya makannya daging mulu. Ya, sekarang makanannya daging mentah atau daging lu sendiri. Nah gitu ya. Ya jemaat, jadi syukuri saja apa yang Tuhan berikan. Tenang, supaya imun kita tetap bertahan. Mandi sehari 2 kali, mau 3 kali boleh. Jangan mandi seminggu sekali. Aduh, sampai di gereja garuk-garuk. Udah kenapa nih? Kadas kurap di situ.
Iya, jangan salah. Lu aku udah berdoa pas biasanya. Nah, lu nggak pernah mandi, jorok, air ada, sabun ada. Ya, sikat gigi, jangan pengen sikat gigi, sekali sehari 2 kali, jangan seminggu sekali sikat gigi, usiat deh. Iya, bukan apa udaranya kemana-mana, bukan COVID. Iya, bisa semaput satu gereja tuh. Ya, jangan jorse, tau jorse? Jorse itu kakak sepupunya jorok. Gue setahun nih ya. Itu aja deh. Semoga firman Allah mendapat tempatlah hati kita. Mari kita maju dalam Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Nya. Tuhan berkati. Amin. Kita bakti 354. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Yesus kau beri isi melodi melakukan kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, nada-nada fals diganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Kawan yang sedih ikut melodi yang penuh dengan irama yang cerah. Yesus kembali isi melodi menggemakan kemenangan mulia. Di dalam hatimu terima harmoni, nada-nada fals diganti simfoni. Yesus memberi isi melodi menggemakan kemenangan mulia. Kita masuk pada bagian pengakuan iman. Mari saudaraku kita berdiri dengan sikap yang benar, dengan hati dan mulut kita bersama-sama mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita memulainya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Saudaraku, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Tentu apa yang hamba sampaikan tak sempurna, tetapi Roh Kudus-Mu memberikan pemahaman yang sempurna agar kami terus hidup dalam kasih karunia-Mu dan meyakini kasih karunia Tuhan terus menaungi kami, sehingga apapun yang sedang kami hadapi atau akan kami hadapi tak akan berpengaruh dalam hati dan pikiran kami. Kami tetap setia, tetap bersemangat, tetap percaya akan kasih setia dan kuasa Tuhan yang mampu menolong kami. Berkati semua mereka yang ambil bagian dalam persekutuan ibadah di sini maupun di rumah atau dimanapun mereka berada, khusus jemaat GPIB Cornelius Cigombong ini. Dan mereka yang tidak sempat hadir karena satu dan lain hal, Tuhan juga berkati setiap pribadi, warga jemaat, dan para pelayan, setiap keluarga rumah tangga mereka masing-masing dengan segala suka dukanya. Kuatkan mereka dengan Roh Kudus-Mu. Apapun yang sedang mereka hadapi, Tuhan ada jalan keluar. Biarlah mereka berkata sama seperti Yakub, ya Allah yang Maha Kuasa, kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami, hingga mereka kuat dan selalu terhibur, hati mereka tetap damai dan sukacita, tetap bersyukur karena yakin Tuhan pasti menolong mereka. Berikan kecukupan apa yang dibutuhkan oleh seluruh umat-Mu,
Ada yang dalam kelemahan fisik, yang sakit, ulurkan tangan kasih Tuhan, jamah, pulihkan, sembuhkan mereka. Tetapi kalau Tuhan punya rencana yang lain untuk tidak menyembuhkannya, kuatkan mereka dengan roh-Mu agar mereka tetap bersyukur pada Tuhan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, para Menteri Kabinet, Kapolri, Panglima TNI, Kepala-Kepala Staf, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Tuhan berkati mereka agar mereka sungguh-sungguh tertuju untuk membangun, menjaga, melindungi kenyamanan masyarakat rakyat yang mereka pimpin di bumi Nusantara ini. Kepala SPN Lido, Tuhan berkati, berikan hikmat, kebijakan, kemampuan dalam menjalankan tugas yang dipercayakan. Demikian para siswa dari berbagai wilayah yang sekolah di sini, Tuhan berkati agar mereka boleh sukses. Majelis Sinode, Departemen, Dewan Pelkat, 25 MUPA GPIB, Tuhan berkati dalam melaksanakan tugas. Korban bencana alam Jawa Timur, terorisme Papua, di Papua, Tuhan tolong mereka dalam kasih karunia-Mu. Majelis Jemaat Pelkat, warga jemaat GPIB Cornelius Lido, Tuhan biarlah mereka selalu kuat di dalam Tuhan, tetap bergandeng tangan, setia, saling menyayangi, saling mengasihi. Jauhkan mereka dari keinginan-keinginan berbuat sesuatu yang tidak baik, yang jahat. Biar mereka saling menolong, bergandengan tangan, terus saling menguatkan menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Berkati perjalanan GPIB Cornelius Lido, apa yang dibutuhkan oleh berkat Tuhan pasti terpenuhi. Biar mereka tetap bersyukur membangun tubuh Kristus, membangun persekutuan ini. Apa yang kurang Engkau cukupkan. Para janda, duda, yatim piatu, lansia, Tuhan berkati supaya mereka merasakan kehadiran Allah. Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan. Warga jemaat GPIB Cornelius Lido, dalam pergumulan keluarga Tuhan buka jalan. Dalam upaya mencari pekerjaan biar mereka berusaha dan bersabar, Tuhan pasti menolong mereka pada waktunya nanti. Mencari pasangan hidup, jodoh, Tuhan tolong. Yakinkan mereka bila tiba saatnya Tuhan pasti mempertemukan mereka dengan jodoh yang berasal daripadamu dan takkan pernah salah. Terima kasih Bapak, warga jemaat yang sedang studi pada berbagai jenjang pendidikan, Tuhan berkati biar mereka bersemangat, setia ikuti pendidikan, studi mereka, mungkin daring kah, luring kah, jangan semangat mereka hilang. Berikan hikmat, akal budi, kepandaian, segala biaya yang dibutuhkan ya Bapa, Tuhanlah yang mencukupkannya. Warga jemaat yang bergumul dengan berbagai macam sakit penyakit, Tuhan tolong. Oma Luisa Marie Herklost, Dandongan, Saudara Mikael Andreas Herklost, Ibu Maria Fransina Kalahatu Patisina, Ibu dari Bapak Yan Kalahatu, Bapak Rodion V Takoi, Opung Simangun Song. Bapak, Engkau melihat mereka, Engkaulah pelaku mujizat itu. Kami berharap dan berdoa padamu, ulurkanlah tangan kasih-Mu, kuatkan mereka dengan roh-Mu, agar mereka tetap memandang pada Tuhan, tidak berputus asa. Juga keluarga, berkati makanan, minuman, obat-obatan yang masuk dalam tubuh mereka, berkati upaya dokter yang menangani, memberikan yang terbaik untuk keluarga kami yang sakit ini. Terima kasih Bapak Surgawi, doa bagi keluarga dalam pekan ini, keluarga Erwin S. Limbong, keluarga Gugun Saragi, keluarga Haryadi MR Lubis, keluarga Horas Sinaga, keluarga Ismail Lassa, keluarga Flora Hutapea, keluarga Flora Irawati Hutapea, keluarga Heru Prabowo, keluarga Holland PS Sidabutar, keluarga Erjon Tobing. Tuhan, Engkau melihat keluarga-keluarga kami ini. Mereka tentu punya suka duka pergumulan dalam rumah tangga, berkati, kuatkan mereka dengan roh-Mu, ingatkan mereka bahwa kasih karunia Allah lebih besar dari segala pergumulan yang mereka hadapi. Cukupkan apa yang mereka butuhkan, Tuhan berikan jalan keluar kala pergumulan. Tentu ada harapan, cita-cita yang sedang mereka perjuangkan, bukalah jalan. Tuhan memenuhi seperti yang Kau kehendaki. Dan biarlah mereka bersyukur pada Tuhan ketika Allah memberikan keberhasilan itu. Juga ada yang bertambah usia ya Allah. Perkawinan kah, kelahiran kah, atau hal-hal lain yang membuat mereka bersuka cita. Mungkin naik golongan, naik pangkat, ketemu jodoh, terlepas dari pergumulan, dan lain hal banyak. Sadarkan mereka semua
karena kasih karunia Allah. Biar mereka berlutut di bawah kaki Tuhan, bersyukur pada Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Bapa, terima kasih untuk presbiter yang melayani, pemandu lagu, pemain musik, tim multimedia. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan pada Tuhan, Kau berkati sehingga menjadi berkat bagi seluruh umat yang kami layani. Terima kasih Bapa. Bila doa kami tak sempurna, dengarkanlah, sempurnakanlah. Karena doa ini kami panjatkan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan kesaksian pujian paduan suara PLK PKLU. Ada ya? Di tata ibadah ini ada. Silakan PLK PKLU. Ya. Yang merasa PKLU silakan.
Ucapan syukur. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari Injil Matius 22 pasal 22 ayat 21 yang menyatakan, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan memberkati persembahan saudara. Persembahan akan diantar ke depan, akan dimulai dari sebelah kiri saya. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti nomor 84, ayat 1 sebelum persembahan diberikan, dilanjutkan bait kedua setelah persembahan diberikan. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku
Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan secara silih ganti. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Kami akan menyampaikan warta jemaat sepekan ke depan. Yang pertama, ucapan selamat datang. Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido Cigombong mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak dan Ibu saudara sekalian. Bagi warga jemaat yang menginginkan pelayanan, silakan menghubungi majelis jemaat sesudah ibadah ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, secara khusus kami mengucapkan selamat beribadah. Jadwal kegiatan sepekan 23 Januari sampai 29 Januari, ibadah minggu, pukul 8 yang sedang kita laksanakan ini, dilayani oleh Bapak Pendeta Benyamin Sauta dari GPIB Petra. Minggu 23 jam 10.30 IHMPT nanti akan dilayani Ibu Denok, tempatnya di gereja. 10.30 IHMPA dilayani oleh kakak pelayan anak di kediaman Bapak Sobleli di Villa Mutiara Lido. Pukul 17 ibadah siswa SPN gedung gereja Cornelius Lido akan dilayani Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora. Selasa 25 Januari 18.30 pukul 18.30 ibadah PKP di gedung gereja akan dilayani oleh Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora. Rabu 26 Januari pukul 18 ibadah rumah tangga sektor 1 di kediaman Bapak Rosman Telambanua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Erik Tanabora. Ibadah rumah tangga sektor 2 di kediaman Bapak Heru Prabowo akan dilayani oleh Diaken Lambertus Barangongo. 27 Januari, Kamis 27 Januari pukul 17 ibadah kaum perempuan PKP sektor 1 di kediaman Ibu Imas di Pangarakan, sektor 2 di kediaman Ibu Flora Sitorus. Jumat 28 Januari pukul 11.30 ibadah siswa SPN, pukul 18 sermon presbiter dan pengurus Pelkat PKP di gedung gereja Cornelius Lido. Sabtu 29 Januari pukul 16 persiapan Pelkat PA di Pastori. Pukul 18.30 ibadah GP di kediaman Saudara Benyamin Siahaan di Balandongan. Yang berikutnya kelas katekisasi reguler. Diberitahukan kepada para peserta kelas katekisasi reguler bahwa pembelajaran katekisasi akan dimulai kembali pada hari Minggu 23 Januari 2022 pukul 15 WIB via Zoom. Mohon perhatian bagi para peserta kelas katekisasi. Yang berikutnya, bagi warga jemaat yang memerlukan pelayanan doa secara daring, dapat dilayani melalui video call
Mohon bagi majelis jemaat setempat dapat memfasilitasinya. Yang berikutnya pelayanan ibadah siswa SPN. Pelayanan ibadah bagi siswa SPN Rido dilaksanakan pada setiap hari Jumat pukul 11 pukul 11.30 sampai pukul 12, hari Minggu pukul 17 sampai 18 WIB dilaksanakan selama 3 minggu di bulan Januari 2022. Yang berikutnya pembelajaran pendidikan agama Kristen atau PAK tahun ajaran 2021-2022 kepada anak-anak kami yang mengikuti pendidikan agama Kristen. Kita akan memulai pendidikannya pada hari ini di tempat masing-masing, nanti akan ditentukan oleh guru PAK-nya sendiri. Yang berikutnya kegiatan Pelkat PKP. Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido mengundang seluruh pengurus Pelkat PKP hadir pada sermon hari Jumat tanggal 28 Januari pukul 18 WIB. Mohon kehadiran para pengurus Pelkat PKP pada acara tersebut. Kegiatan Pelkat PKB akan dilaksanakan ibadah gabungan PKB Semupel Jawa Barat 2 secara luring yang akan dilaksanakan pada Sabtu 29 Januari pukul 17 sampai dengan 19, tempat GPIB Petra Bogor, dengan utusan maksimal 5 orang. Demikian undangan ini kami sampaikan. Terima kasih. Pembangunan ekonomi gereja, Bapak Ibu dapat melihatnya di lembaran Warta Jemaat yang telah disediakan. Warga jemaat yang berulang tahun, segenap presbiter dan majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga yang bertambah usia maupun ulang tahun perkawinan pada tanggal 23 Januari sampai dengan 29 Januari 2022. Yang pertama, Ananda Putri Marta Napitupulu, 23 Januari. Kedua, Bapak Budi Nugroho, 24 Januari. Ketiga, Ananda Raden Benyamin Fernando Wahyudiningrat Siahaan, 25 Januari, semuanya ulang tahun kelahiran. Firman Tuhan berkata kepadamu, sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya pasal 46 ayat 4. Warga jemaat telah diterima menjadi anggota jemaat GPIB Cornelius Lido, keluarga Bapak Putra Perdana Bandi, dan Ibu Priscilia Dea Pramesti. Mereka telah melaksanakan pemberkatan perkawinan pada tanggal 11 Desember 2021, dilayani oleh GPIB Cornelius Lido. Kepada keluarga Bapak Putra, bila hadir di ibadah ini, kami mohon berdiri supaya jemaat mengenalnya. Baik, terima kasih. Majelis dan jemaat GPIB Cornelius mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Benyamin Sauta STH M.Min dari GPIB Petra Bogor. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Bapak Pendeta Julius Erik Tanabora saat ini melayani di GPIB Bukit Sentul. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam. Jemaat yang kekasih, kita masuk pada bagian amanat pengutusan. Untuk itu mari kita berdiri bersama-sama.
Dengarkanlah amanat pengutusan bagi kita, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Mari membangun masa depan dengan keadilan, tulus dan jujur, serta percaya dan berpegang hanya pada Allah saja, agar kita dapat hidup bahagia dan penuh sukacita. Jemaat kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.